teman-teman semua, perkenalkan saya Fatma Dewi Atikasari, NIM K33193030, Prodi Pendidikan Kimia asal Universitas 11 Maret. Di video kali ini saya akan membahas mengenai nanopartikel dan nanoteknologi. Yuk disimak. Sebelumnya, apa sih nanoteknologi itu? Penerapan nanoteknologi udah ada nih di ilustrasi baju besi yang dipakai Ant-Man dan Iron Man. Pengertian dari nanoteknologi yakni ilmu dan rekayasa dalam menciptakan material, struktur fungsional maupun piranti alam berskala nanometer. Dapat juga diartikan sebagai teknologi perancangan atau desain, pembuatan dan aplikasi struktur atau material yang berdimensi nanometer. Material berukuran nanometer memiliki sejumlah sifat kimia dan fisika yang lebih unggul dari material berukuran besar atau bulk. Kemudian, apa itu nanopartikel? Nanopartikel dapat diartikan sebagai partikel koloid padat yang terdiri dari 10 nanometer hingga 1000 nanometer. Ukuran nanopartikel yang sering digunakan untuk nanomedicine adalah kurang dari 200 nanometer. Kemudian, sifat dari nanopartikel yang pertama yakni memiliki luas permukaan yang besar dengan volume yang kecil. Dan yang kedua, memiliki partikel yang lebih reaktif ketika memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan ukuran bulknya. Dan yang keempat, umumnya membentuk sebuah klaster. Selanjutnya pada video akan membahas mengenai metode sintesis nanopartikel. Metode sintesis nanopartikel terdiri dari dua metode, yakni metode bottom up dan metode top down. Metode bottom up merupakan proses pembentukan nanopartikel yang dimulai dari bentuk seukuran atomik atau spesimen molekuler yang direkayasa agar molekul tersebut bisa berkembang dan membentuk sebuah objek sintesis berukuran nano. Pada video ditunjukkan bahwa dengan metode bottom up dimulai dari atom, menggunakan reaksi kimia terbentuk klaster atom lalu terbentuklah nanopartikel. Kemudian metode top-down merupakan proses pembentukan nanopartikel secara langsung dengan memecah padatan menjadi partikel-partikel kecil yang berukuran nano. Metode top-down biasa disebut dengan metode fisika. Pada video dipaparkan, pada metode top-down dimulai dari benda padat yang berukuran besar, kemudian menggunakan penggilingan, terbentuklah serbuk berukuran mikro, lalu terbentuk nanopartikel. Yang pertama akan dibahas adalah beberapa metode top-down. Metode top-down yang akan dibahas pertama adalah ball milling. Ball milling merupakan teknik yang digunakan untuk menggilas bubuk atau powder menjadi partikel yang sangat halus atau termasuk dalam skala nanometer dan material campuran. Pada umumnya terdiri dari cangkang silinder berlubang yang berputar pada porosnya, diisi dengan bola yang terbuat dari steel atau baja, stainless steel, keramik, atau karet. Kinerjanya bergantung pada energi yang dilepaskan dari dampak antara gesekan antara bola, bubuk, dan waktu. Semakin lama mesin dioperasikan, maka partikel yang dihasilkan semakin halus. Berikut mekanismenya dalam gambar. Metode ini memiliki kekurangan, yakni kemungkinan terkontaminasi, pembentukan nanomaterial dengan bentuk yang tidak teratur, dan lama waktu penggilingan serta pembersihannya. Untuk kelebihannya, yakni tidak memerlukan pelarut organik, mudah, ramah lingkungan, dan ekonomis. Metode top-down berikutnya adalah laser ablation. Laser ablation merupakan metode yang mudah dan ramah lingkungan untuk mensintesis nanopartikel logam tanpa penambahan surfaktan dan bahan kimia. Metode ini menggunakan laser untuk menembak plat logam dengan medium larutan atau gas dan akan diperoleh nanopartikel dalam bentuk nanokoloid atau nanopowder. Keuntungan dari teknik ini adalah mudah memperoleh kemurnian nanopartikel yang tinggi, dapat digunakan dalam preparasi berbagai logam dan keramik, serta dispersi in situ dari nanopartikel pada cairan yang bervariasi. Ketika berkas laser berinteraksi dengan logam target akan menghasilkan panas dan dapat menginduksi terjadinya photoionization pada logam. Setelah itu, nanopartikel logam akan dihasilkan dari plat logam sebagai fasa yang berbeda. Nukleasi nanopartikel dengan metode ini terjadi pada saat pendinginan plasma plum. Berikut gambar mekanisme dari laser ablation. Metode top-down berikutnya adalah litografi. Metode litografi dapat menghasilkan feature nanopartikel dengan cukup baik meskipun kelemahan metode ini adalah membutuhkan energi yang cukup intensifis dan peralatan yang mahal.
Metode litografi merupakan metode standar dalam fabrikasi semikonduktor karena memiliki resolusi sangat tinggi, namun metode ini mahal dan lambat untuk membuat struktur 3 dimensi. Kemudian ada thermal decomposition. Nanopartikel yang umumnya disintesis dengan metode ini adalah karbon dan metal oxide. Suhu dekomposisi suatu zat adalah suhu ketika zat tersebut terdekomposisi secara kimiawi. Reaksi dalam dekomposisi termal biasanya bersifat endotermik. Hal tersebut karena panas diperlukan untuk memecah ikatan kimia dalam senyawa yang mengalami dekomposisi. Berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa metode bottom up. Metode bottom up pertama yang akan kita bahas adalah salt gel. Proses salt gel melibatkan hidrolisis, kondensasi, dan thermal dekomposisi dari logam alkoksida atau prekursor larutan logam. Dalam proses ini, prekursor logam alkoksida membentuk larutan stabil yang disebut sebagai salt. Salt ini akan mengalami hidrolisis dan kondensasi untuk membentuk gel dengan viskositas yang lebih tinggi. Air, alkohol, asam, atau basa dapat digunakan untuk mengontrol kinetika reaksi. Perubahan konsentrasi, suhu, dan pH dari prekursor akan menyebabkan ukuran partikel dapat diatur. Setelah terbentuk gel, akan dilakukan pematangan yang dapat terjadi dalam beberapa hari. Terakhir, gel akan diproses dalam temperatur tinggi untuk mendekomposisi senyawa organik dan menghilangkan reagen volatil untuk menghasilkan nanopartikel. Berikut gambar reaksi dari salt gel. Berikutnya, polyol proses. Polyol merupakan metode yang memanfaatkan alkohol yang mendidih tinggi sebagai reduktor. Pada sistem polyol, oleic acid dan oleilamin biasa ditambahkan sebagai surfaktan atau molekul penstabil untuk mengontrol pertumbuhan atom logam yang baru terbentuk. Gambar yang terlampir tersebut merupakan hasil SEM dari nanopartikel perak dengan metode polyol pada laju persamaan yang A 10 Celcius per menit, B 50 Celcius per menit, dan C 7,50 Celcius per menit. Metode berikutnya adalah pirolisis. Pirolisis adalah dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikitpun oksigen atau reaksi kimia lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fasa gas. Berikut merupakan mekanisme dari metode pirolisis. Pirolisis dapat diartikan juga sebagai metode pembakaran yang bertujuan untuk menghilangkan kadar air. Nanopartikel karbon dan metal oxide umumnya disintesis dengan metode ini. Kemudian metode bottom up berikutnya adalah flame assisted spray pyrolysis. Untuk alat yang digunakan pada flame assisted spray pyrolysis adalah sebagai berikut dengan keterangan yang pertama adalah LPG, kedua premix flame burner, ketiga flame reaktor gas, 4 bag filter, 5 pendingin, 6 air, 7 penjerap air, 8 ultrasonic nebulizer, dan 9 pompa vakum. Metode flame assisted spray pyrolysis atau FASP adalah metode untuk membuat nanopartikel dengan cara mengatomisasi kemudian menyemprotkan larutan bahan baku atau prekursor untuk membentuk butiran-butiran kecil dan mengumpankannya ke dalam nyala api atau flame sehingga menghasilkan produk berupa partikel-partikel serbuk. Faktor utama yang mempengaruhi proses pembuatan nanopartikel adalah pembentukan butiran dan jumlah panas yang digunakan saat proses pembuatan. Berikutnya, pemanfaatan nanoteknologi. Aplikasi nanoteknologi dalam bidang kehidupan yang pertama adalah tekstil sebagai bahan anti noda, bahan penutup luka, serta polimer alami. Bidang industri sebagai katalis pigmen nano dan tinta nano. Bidang energi sebagai katalis fuel cell dan fotokatalis. Berikutnya, pada bidang kesehatan dan biomedis digunakan sebagai terapi kanker, biomarker, media pembawa obat atau drug delivery, antibakteri, dan proteksi UV. Pada elektronik sebagai sensor dengan sensitivitas tinggi, komputer kuantum, sensor kimia, sensor gas, dan laser kuantum. Pada bidang pangan dan pertanian sebagai fungisida, katalis pemrosesan makanan, sensor analisis keamanan pangan, dan pengemasan makanan. Kemudian pada bidang lingkungan sebagai sensor polusi, katalis lingkungan, penangkap polutan, dan penanganan air limbah. Sekian materi nanopartikel dan nanoteknologi yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.